Adalah kehormatan bagi saya untuk berbicara pada Anda saat ini. Anda yang mewakili keluarga Vincentian seluruh dunia. Saya Romo Yu O'Donnell, seorang imam Vincentian dan anggota Kongregasi Misi Provinsi Amerika bagian Barat. Selama hampir 60 tahun imamat saya diberkati kesempatan mengunjungi dan mengenal keluarga Vincentian di seluruh dunia. Hampir 30 tahun lalu, pada tahun 93, saya diutus untuk melakukan misi untuk Provinsi Cina di Taiwan. Dan dari sana saya memiliki banyak kesempatan untuk mengunjungi keluarga Vincentian di Cina. Itu juga memberi kesempatan untuk mengenal keluarga Vincentian di wilayah Asia Oseania, Indonesia, India, Filipina, Jepang, Korea, Australia, dan Fiji. Selama 6 tahun saya berada pada tim Formasio Internasional di Paris, di mana saya bisa mengenal Vincentian dari seluruh dunia. Sebelumnya saya studi di Swiss dan berkesempatan mengunjungi anggota keluarga Vincentian di Eropa, termasuk Polandia, Romania, dan Ukraina. Pada tahun 1980, Superior Jenderal mengunjungi provinsi kami untuk ambil bagian dalam misi di Kenya yang mengenalkan kami pada iman, energi, dan masa depan umat Kenya dan juga Ethiopia. Karena itu saya sangat senang mengingat dan mengangkat kembali kenangan-kenangan dan berkat-berkat ini seraya berbicara dengan Anda hari ini. Saya berharap bisa melihat Anda sekalian mengunjungi dan berbincang-bincang. Akan tetapi, saya membawa keluarga Vincentian dalam hati saya dan berharap kesempatan berikut untuk mengunjungi Anda. Santo Vincentius adalah manusia aksi. Semua orang tahu akan hal ini. Ia menginginkan komunitasnya melawan aneka doa yang tidak mengarahkan mereka pada karya. Ia menyebut doa yang hanya afektif dan tidak menjadi efektif, itu tidak lengkap dan dengan rawan menipu diri. Ia memahami dirinya terpanggil untuk melanjutkan misi Putra Allah. Prinsip pendampingannya adalah selalu melakukan apa yang Yesus lakukan dan melakukannya dengan cara yang dipakai Yesus. Pertanyaan apa yang harus dilakukan masih menantang kita pada saat ini. Karena itu adalah mengejutkan ketika menyadari bahwa dalam 20 abad kita menemukan para ahli yang berbicara tentang Vincentius sebagai seorang mistikus. Yang pertama harus dilakukan adalah mencermati ahli sejarah spiritualitas Prancis, Henri Bremont. Tentang Bremont, Luigi Mesatri menulis, ia mempelajari Vincentius dari sisi psikologis dan dimensi spiritual untuk menangkap percikan pengalaman mistik pada intisarinya keberadaannya. Ia menulis, adalah mistik Vincentius yang telah memberikan kita manusia aksi yang terbesar. Ketika Romo Thomas terpilih sebagai Superior Jenderal tahun 2016, ia menggarisbawahi Santo Vincentius sebagai seorang mistikus cinta kasih. Dalam suratnya kepada keluarga Vincentian pada Hari Raya Santo Vincentius, pada tahun yang sama ia mengundang keluarga Vincentian, Anda dan saya, untuk merenungkan arti mistik cinta kasih dalam kehidupan kita, bahwa kita juga adalah para mistikus cinta kasih. Adalah panggilan kita untuk berbicara tentang Vincentius sebagai mistikus belas kasih. Adalah relatif baru, saya tahu, tetapi itu merujuk pada yang selalu kita ketahui dan hidupi. Sebut saja misteri cinta kasih adalah intisari dari inkarnasi yang telah menjelmakan cinta Allah untuk kemanusiaan, untuk setiap pribadi, dan dalam cara yang khusus bagi kaum miskin. Panggilan kita adalah menjadi mistikus zaman ini. Karl Rahner memiliki kata-kata mutiara terkenal. Mungkin Anda tahu itu. Ia percaya bahwa kelak umat Kristiani akan menjadi mistikus atau bukan Kristen sama sekali. Dalam jangka yang panjang, ketika saya berpikir tentang kata-kata itu, kupikir dia sedang berbicara tentang masa depan dan juga tentang orang lain.
Sekarang saya menyadari ia sedang berbicara tentang saya dan Anda, tentang kita, dan bicara tentang kita saat ini. Tantangan kita adalah menjadi mistikus atau tidak sama sekali. Saat ini, hal ini adalah tantangan serius untuk gereja dan seluruh dunia, dan bagi keluarga Vincenzian adalah panggilan pembatinan demi koneksimitis dengan misteri kasih Allah untuk kemanusiaan dalam misteri keselamatan. Saat ini ada banyak kekurangpercayaan dan keraguan, misinformasi dan berita palsu. Kita perlu memusatkan diri pada kebenaran dan kasih. Kita mesti bersentuhan dengan misteri kasih Allah untuk mengalami cinta Tuhan untuk dunia dan setiap pribadi. Puji Tuhan, ada perkembangan minat pada doa dan mistik, dan kita sendiri juga menjadi para mistikus. Ini perlu karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya pada Tuhan, tetapi juga untuk mengkomunikasikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di dunia. Sebagai para pengikut Vincentius, kita dipanggil mengkomunikasikan pengalaman yang menyatukan kita dengan Yesus Kristus. Ini adalah tantangan pengalaman kasih dan kehadiran Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk mengkomunikasikan pengalaman yang memampukan kita untuk menemukan Kristus yang hadir dalam diri kaum miskin. Mistisisme harus melakukan dengan pengalaman akan Allah, pengalaman. Dan juga kita perlu jadi mistikus untuk membuka mata kita pada apa yang dikerjakan Allah dalam dunia zaman ini, untuk percaya pada potensi luar biasa yang diberikan Allah pada dunia, yang terdiri dari hampir 8 miliar manusia yang sebagian besar adalah kaum muda. Tuhan percaya pada manusia. Tuhan percaya pada manusia lewat kita. Inilah misteri kasih Allah pada kemanusiaan. Tuhan juga memberi kita rahmat untuk melihat dunia bukan sebagai masalah, tetapi dengan kacamata persahabatan dan bela rasa, belas kasih dan cinta. Masa depan berada pada mistikus cinta kasih. Dalam ledakan nuklir, kita tahu ada sejumlah besar energi yang keluar. Panggilan kita adalah untuk mengerahkan energi cinta dari Allah yang Tuhan telah tempatkan dalam hati kita dan hati saudara-saudari kita yang telah mengerahkan energi cinta. Mistisisme adalah tentang jatuh cinta pada Allah yang telah jatuh cinta pada kemanusiaan. Kita terberkati untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Allah adalah kasih Allah yang memenuhi hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan pada kita, kata Santo Paulus. Kasih Allah mengendap dalam kita. Keyakinan Santo Paulus bahwa tak ada sesuatu pun dalam kematian maupun kehidupan, dalam alam roh atau kuasa-kuasa yang di atas dalam dunia sebagaimana adanya saat ini, atau dunia yang akan datang, dalam kekuatan alam semesta, dalam ketinggian atau kedalaman, dan tak ada dari antara semua ciptaan yang dapat memisahkan kita dari cinta Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu perkasa, begitu indah. Kita keluarga Vincenzian saat ini sedang dipanggil untuk memeluk elemen mistis dari tradisi kita. Ini seperti hal baru, tetapi selama hampir 100 tahun, para ahli telah menunjuk Vincentius sebagai mistikus. Namun demikian, mereka berbicara tentang dia sebagai seorang mistikus aksi. Pada tahun 1920, Henry Bermond, seorang sejarawan spiritualitas Prancis, menulis tentang Vincentius. Adalah paham mistiknya yang memberi kita seorang yang terbesar dari manusia aksi. Orang pertama yang berbicara tentang Santo Vincentius sebagai seorang mistikus cinta kasih yang menurut saya adalah Confrater Italia Giuseppe Toscani dalam bukunya Mistik Kaum Miskin
Karisma Cinta Kasih yang diterbitkan di Italia tahun 1996 dalam bahasa Perancis tahun 98 dan dalam bahasa Inggris tahun 2012. Toscani menulis dalam sebuah abad 17 tentunya, seorang mistikus besar, Santo Vincentius, tampil sebagai mistikus besar cinta kasih. Pendekatan Toscani lebih bersifat intuitif, kontemplatif, dan reflektif daripada akademis dan analitis. Ia percaya bahwa itu juga pendekatan Vincentius sendiri. Toscani memberi perhatian besar pada dimensi mistis dari kasih Allah dalam kehidupan Vincentius bagi umat. Ia yakin bahwa dimensi ini begitu sering diabaikan dan luput dari perhatian dalam hidup Santo Vincentius oleh kita semua. Ia berkata bahwa ada sebuah pengalaman mistis dalam diri kehidupan Vincentius yang adalah sumber dari segala energi Vincentius dan daya hidupnya yang besar. Vincentius memiliki sahabat-sahabat dan para pembimbing yang adalah para mistikus. Ia belajar dari teman mistik dan kawan sejawatnya, tetapi tidak mengikuti langkah mereka. Sebagai contoh, apa yang dia pelajari? Ia diuntungkan dari para guru spiritual zamannya, Kardinal Berulle, pembimbingnya, untuk merenungkan misteri inkarnasi dan juga untuk memeluk imannya sendiri sebagai sebuah relasi pribadi pada Kristus Sang Imam. Ingat, ia menjadi imam untuk membantu keluarganya. Dari buku Benedict Canfield, Aturan Kesempurnaan, ia belajar bahwa jalan sederhana dan langsung pada kesucian adalah melakukan kehendak Allah. Dari Fransiskus dari Sales, ia mengambil banyak pelajaran tentang cinta Tuhan dan panggilan setiap orang pada kesucian dan doa. Perjumpaan dengan Fransiskus dari Sales adalah sebuah revelasi baginya, dan itu transformatif. Ia melihat pada Fransiskus dari Sales wajah manusiawi dari cinta Allah dan menemukan bahwa adalah mungkin untuk menjadi keduanya, baik manusiawi maupun suci. Ia belajar kelembutan hati, dan itu keutamaan penyerta. Prancis abad 17 adalah abad mistik, tetapi Vincentius tidak mengikuti jejak itu. Meski Vincentius belajar dari para mistikus, ia mengikuti panggilannya sendiri. Pierre de Freinet, Yesuit, menyebutnya seorang yang paling independen yang ia ketahui. Jejak Vincentius tidak melewati praktek asketis dan mistik untuk mencapai kemesraan yang dalam dengan Tuhan, tetapi lebih sebagai manusia bagi sesama. Ia merasa terpanggil masuk realitas sosial konkret pada penderitaan kaum miskin, di mana di dalamnya Kristus hadir. Ada di antara daging dan darah kaum miskin, di mana ia menemukan bahwa ia menyadari kehendak Allah. Di sanalah mistik Kristus yang harus diwujudkan di antara mereka dan bagi keuntungan mereka. Ia memahami kehendak Allah harus dihadirkan di dalam sejarah di antara umat manusia. Ia memahami kehendak Allah untuk menjadi pelayan kemanusiaan, sebagaimana dimanifestasikan dalam Injil dan disempurnakan oleh kasih yang penuh bela rasa Kristus. Vincentius menorehkan apa yang dilupakan orang pada zamannya atau lupa ditekankan. Katakan bahwa kehendak Allah adalah kehadiran aktif Allah di tengah dunia. Toscani berbicara tentang pertobatan Vincentius. Toscani yakin Vincentius mewujudkan pengalaman rohani tertentu yang oleh Toscani disebut sebuah pengalaman mistik. Toscani seiring André Dodin percaya pengalaman mistik ini terjadi di samping tempat tidur seorang lelaki yang menghadapi ajal di Ghana, yang pengakuannya didengar Vincentius. Ini mengubah hidup Vincentius selama-lamanya. Jika demikian, pasti juga bahwa prosesnya menunjukkan bahwa peristiwa berlangsung terus. Paling tidak pada 3,5 tahun dari malam gelap imannya. Krisis iman Vincentius menurut Abeli, titik balik dari krisis iman Vincentius
terjadi ketika ia mengambil keputusan untuk menghidupi perintah Injil. Apapun yang kau lakukan bagi saudara-saudariku yang paling kecil ini, kau lakukan untukku. Dan membuat jalan yang kuat dan tak terpatahkan untuk menghormati Kristus dan untuk mengikutinya lebih sempurna daripada sebelumnya. Sebelum dengan memberikan seluruh hidupnya untuk melayani kaum miskin. Sebenarnya dalam Vincentius kita menemukan sebuah paradigma mistik yang baru. Toscani mengatakan bahwa Vincentius membawa revolusi Kopernikan. Vincentius menaruh pada pusat hidup bukan sebuah gagasan akan Kristus, betapapun luhurnya itu, tetapi pada realitas inkarnasi dalam dimensi yang terluas yang memungkinkan untuk mengatakan sabda yang menjelma, merengkuh setiap umat manusia. Vincentius menjadi sesama bagi setiap orang, bahkan yang terkecil, seperti halnya Allah dalam Kristus. Paradigma baru dari belas kasih Allah pada manusia. Romo Thomas Makena, konfrater kita, menulis dengan sangat menyentuh tentang bagaimana Toscani mengarahkan perhatian kita dari karya-karya Vincentius pada mata air mereka. Boleh dikatakan menjadi bahan bakar pada mesinnya. Ia mengidentifikasi sumber energi ini sebagai keterpesonaan pada kasih Allah. Kasih Allah yang dimiliki Vincentius. Vincentius tersapu pada medan penuh daya tarik, yakni kasih yang terus mengalir. Berikutnya ia menjadi lebih dan lebih digetarkan dengan pemberian diri murni Allah, dengan apa yang oleh Santo Paulus dikatakan pencurahan roh Tuhan yang melimpah ruah. Paradigma baru dimulai dengan inkarnasi. Pengalaman Vincentius akan Allah adalah melalui misteri inkarnasi dan kasih tanpa syarat Allah pada pribadi tiap orang, khususnya pribadi yang hidup dalam kemiskinan. Sabda menjadi daging untuk kemanusiaan. Inkarnasi mengekspresikan belas kasih Allah pada setiap pribadi. Setiap kita adalah ekspresi unik, pewahyuan unik kasih kreatif Allah. Dalam penjelmaan sabda yang menjelma, memeluk bukan hanya setiap pribadi manusia, tetapi setiap kondisi manusia. Ini memanggil kita untuk menemani mereka yang memerlukan dan memasuki misteri penderitaan, misteri salib. Itu adalah salah satu bela rasa untuk saudara-saudari kita yang menderita. Dalam sabda yang menjelma, kita merengkuh setiap kondisi manusiawi yang mengarahkan kita pada misteri Paskah, misteri salib, dan bela rasa pada kemanusiaan yang menderita. Paradigma baru itu adalah ketika di dalamnya kita memeluk misteri kaum miskin dan dunia kaum miskin. Karena sebagaimana Vincentius pahami, ini adalah yang Allah maksudkan. Bagi Vincentius, kemanusiaan adalah pasti dan langkah langsung Kristus. Perjumpaan dengan pribadi-pribadi yang miskin yang dirasakan Vincentius sendiri dalam kehadiran Kristus. Ia adalah manusia umat, mereka adalah manusia Allah. Mereka ini adalah umatnya, dan sekarang mereka ini adalah umat kita. Dalam kedekatan pada kaum miskin, Vincentius menemukan kebaikan dan talenta demi kerajaan surga. Ia menemukan martabat mereka dan mengasihi mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Paus Fransiskus saat ini membimbing kita untuk memahami bahwa kaum miskin juga adalah agen rekonsiliasi dan penebusan untuk dunia saat ini. Mistik Vincentius adalah sebagai berikut. Untuk menjadi mistikus perlu melihat ke apa yang tersembunyi. Tersembunyi dalam kitab suci, tersembunyi dalam misteri keselamatan. Kemampuan Vincentius juga adalah untuk melihat yang tersembunyi
dalam kehidupan manusia, tetapi mereka yang menderita dan membutuhkan. Untuk mendekati misteri ini, Vincentius memiliki dan kita memerlukan mata dan hati Yesus dan Aba. Misteri kaum miskin bukan dicapai dengan analisis, melainkan lewat kehadiran, apresiasi, empati, bela rasa, dan kasih. Bagi Vincentius, perjalanan menuju Allah adalah melalui perjalanan manusia dan dunia kaum miskin. Karakteristik mistik ini untuk menyibak apa yang tersembunyi. Mistik pada gereja awali, khususnya di antara para bapa Yunani, yang menyibak arti yang tersembunyi di dalam kitab suci dan di dalam misteri keselamatan. Vincentius adalah seorang mistikus di dalam cita rasa asli dan klasik ini. Kitab suci adalah darah kehidupannya, dan karisma Vincentian dibangun dalam misteri Tritunggal dan Inkarnasi. Tetapi untuk paradigma klasik di atas, hadir dalam apa yang tersembunyi dalam kitab suci dan di dalam misteri inkarnasi. Vincentius memberikan perhatian sepenuhnya di dalam hidupnya pada apa yang tersembunyi di dalam kehidupan dan hati umat, khususnya yang miskin. Dengan cara ini, ia menjadi mistikus cinta kasih. Terima kasih.